Kericuhan terjadi saat ribuan orang hadir menjalani pengobatan alternatif Iba Dayak di daerah gelanggang olahraga, Markas Divisi Infanteri 1 Kartika, Kostrat Cilodong, Kota Depok. Ribuan warga diketahui telah antri berdesakan sejak pagi. Melihat banyaknya warga yang sudah memadati lapangan tembak, Ida Dayak pun memutuskan untuk membatalkan pengobatan alternatif. Kekecewaan akhirnya ditumpahkan pengunjung hingga berujung terjadi kericuhan. Tidak sedikit warga yang kecewa akibat pengobatan alternatif yang dibatalkan. Banyak pasien ya, yang kita harus lakukan. Kalau yang memang mungkin ada yang kecewa, tapi ya kondisi memang belum rezeki. Sebelumnya pengobatan alternatif ini telah diselenggarakan selama 2 hari, yakni pada tanggal 3 hingga 4 April. Namun dengan kejadian yang terjadi hari ini, acara tersebut dibatalkan langsung oleh Ida Dayak. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Bentrok antar supporter tuan rumah dengan supporter PSS Sleman ini pecah saat babak pertama berakhir dengan skor 2-2. Tanpa diketahui sebabnya, kedua kubu saling lempar di tribun penonton. Bahkan ada penonton yang menyerang lawannya dengan petasan. Tawuran antar supporter di tribun atas Stadion Jatidiri Semarang ini jauh dari jangkauan petugas keamanan. Akibatnya petugas kesulitan meredam aksi anarkis ini. Petugas hanya bisa mengimbau massa agar berhenti saling serang. Akibat saling lempar, sejumlah supporter terluka hingga harus mendapat pertolongan medis. Bahkan beberapa di antaranya harus dilarikan ke rumah sakit. Imbas kerusuhan antar supporter ini, pertandingan sempat dihentikan selama 20 menit sebelum dilanjutkan kembali. Pertandingan Liga 1 antara PSIS Semarang dan PSS Sleman berakhir dengan skor 5-2 untuk kemenangan PSIS Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Selamat malam, Anda kembali bergabung bersama kami. Bersama saya Abraham Silaban di iNews Prime. Pemirsa, kami akan membuka jumpa kita di iNews Prime pada malam hari ini dengan informasi persidangan AG yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menghadirkan saksi ayah korban David Ozora, yaitu Jonathan Latumahina. Kita lihat informasinya. Ini lewatnya sini, Mas. Halo AG. Terdakwa anak AG kembali jalani sidang atas kasus dugaan penganiayaan David Ozora di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda putusan sela. Sidang dilakukan secara tertutup. Usai sidang putusan sela, persidangan langsung dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. 5 orang saksi dihadirkan dalam sidang hari ini, termasuk ayah David Ozora, Jonathan Latumahina. Kondisi David saat ini terbagi menjadi 2 terapi. Yang pertama adalah terapi kesadaran kualitatif, di mana hal tersebut adalah yang terkait dengan kognitif, bagaimana otak bekerja dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kesehatan kesadaran kuantitatif. Sementara pengacara keluarga David Ozora menyampaikan apa saja yang terjadi di dalam sidang hari ini. Salah satunya adalah dalam putusan sela majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan kubu AG. Terkait putusan sela tadi, hakim sudah menyampaikan bahwa JPU sudah memberikan dakwaan yang cukup cermat, yang cukup jelas, sehingga terkait peranan, terkait keterlibatan, dan hal-hal lainnya menurut majelis hakim ini perlu pembuktian di persidangan nanti. Sehingga hakim tadi juga menyebutkan eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan oleh kuasa hukum AG tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak. Kira-kira seperti itu, sehingga amarnya memerintahkan pertama ditolak terkait eksepsi, yang kedua dilanjutkan kepada proses pemeriksaan persidangan. Sidang pemeriksaan saksi dengan terdakwa anak AG akan kembali dilanjutkan besok Selasa 4 April 2023. Sidang AG digelar secara maraton karena masa penahanan terdakwa anak terbatas, yakni hanya 25 hari. Dari Jakarta,
Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. KPK resmi menahan Rafael Aluntri Sambodo selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Rafael terbukti menerima gratifikasi berupa uang senilai puluhan miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rafael Aluntri Sambodo, ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjadi tersangka kasus gratifikasi. Rafael diduga menerima uang sebesar $90.000 lewat konsultan pajak miliknya PT Arta Mega Ekadana. Rafael akan ditahan oleh KPK terhitung mulai hari ini, 3 April hingga 20 hari ke depan. Dalam konferensi pers, penyidik KPK menunjukkan sejumlah barang bukti berupa 30 tas mewah berbagai merek luar negeri dan tumpukan uang. Menurut Ketua KPK Firly Bahuri, penahanan dilakukan untuk keperluan penyidikan. Nantinya Rafael akan mendekam di rutan KPK Gedung Merah Putih. Saudara RAT, pegawai negeri sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan selaku penyidik pegawai negeri sipil sejak tahun 2005. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka RAT dilakukan penahanan selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 3 April 2023. Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan ayah Mario Dandi, Rafael Aluntri Sambodo, terus memasuki babak baru. Kali ini publik bahkan dihebohkan dengan kabar adanya sejumlah artis yang diduga terlibat TPPU. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 25 artis. Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Rafael Aluntri Sambodo masih terus didalami oleh KPK. Dari hasil temuan Indonesia Audit Watch disebutkan bahwa ada artis yang turut terlibat. Bahkan tidak tanggung-tanggung, daftarnya mencapai 25 artis termasuk 3 band besar. Menurut Indonesia Audit Watch, kasus masih akan terus berproses dan tidak bisa terburu-buru untuk dapat mengatakan siapa-siapa saja artis tersebut. Terkait pertanyaan Indonesia Audit Watch, KPK masih akan terus memantau laporan tersebut. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Rafael. PPATK juga memblokir lebih dari 40 rekening Rafael dan keluarganya dengan nilai mutasi selama 2019 hingga 2023 mencapai 500 miliar rupiah. Sepak terjang Rafael terungkap akibat ulah anaknya Mario Dandi Satrio. Mario ditangkap setelah menganiaya anak pengurus GP Ansor hingga masuk ruang ICU. Video penganiayaan tersebut viral di media sosial. Rafael yang saat itu menjabat sebagai pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan langsung menyampaikan permintaan maaf kepada Kementerian Keuangan. Publik pun riuh lantaran harta kekayaan yang dimiliki Rafael dan keluarganya dinilai tidak wajar. Pasalnya, lewat sejumlah unggahan di media sosial, Mario kerap memamerkan kemewahan. Tim Liputan iNews melaporkan. KPK resmi menahan Rafael Aluntri Sambodo dan penahanan ini menuai sorotan publik terutama terkait adanya info nama-nama artis yang diduga terlibat tindak pidana pencucian uang. Sudah hadir bersama kami dari Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus, serta mantan pimpinan KPK Saud Situmorang. Assalamualaikum, selamat malam Pak Iskandar, Pak Saud. Selamat malam Pak Saud. Ya, malam Pak Sitorus. Ya, saya ke Pak Iskandar terlebih dahulu ya. Pak Iskandar, Anda sebutkan tak tanggung-tanggung ada 25 artis yang juga terlibat. Anda punya dokumen apa, punya bukti apa mengenai nama-nama tersebut? Iya, terima kasih. Kalau kita mengucapkan terima kasih kepada KPK yang sudah dengan lugas menetapkan Rafael sebagai tersangka. Itu luar biasa. Ini pedoman baru LHKPN menjadi pintu masuk untuk penetapan tersangka. Tapi kami yakin agar publik juga makin paham, sesungguhnya di akhir tahun lalu KPK itu sedang menangani 4 kasus pajak terbesar dari 51 list kasus pajak yang terangkat ke permukaan. Jadi sebenarnya keberanian KPK ini didasari oleh sebelumnya. Kebetulan saja apesnya Rafael dari kasus putranya. Nah, ke depan
Kalau soal selebriti atau pekerja seni ini adalah hilir kebanyakan. Namun ada 1-2 orang yang memakai baju selebriti menjadi bagian operator para pengepul uang-uang hitam untuk diputihkan dari area hitam ke zona putih. Jadi mereka ini nanti sampai angka 25 sampai 30 itu terkonsolidasi alirannya dari kasus manipulasi atas sanksi pajak pajak massa yang dilakukan oleh satu korporasi dalam bentuk 1-2 nama itu siapa? Nah, kalau nama itu yang teranyar itu adalah R. R ini juga nanti Pak Saud bisa memberi kisi-kisi karena beliau juga yang memberikan pernyataan ke publik bahwa ada yang seperti ini. Lalu berdasar data yang kami telusuri, terkonsolidasinya Rafael dan keluarganya itu melalui beberapa perusahaan, termasuk 2 perusahaan dari Virginia. Nah, ini yang perlu kami sampaikan sekali lagi, walau Pak Saud sudah tidak lagi di KPK, namun track record beliau, kelebihan beliau bisa mendorong ini. Keahlian dan pengalaman beliau yang kita dalami, yang kita perlukan saat itu untuk menambah wawasan dan mempertajam analisis dan sudut pandang kita terkait dengan kasus ini. Pak Saud, jika demikian, yang ingin saya tanyakan, bahwa bukan sekali urusan artis terlibat dalam pusaran korupsi, tapi kali ini disebutkan tidak hanya terlibat, tapi bahkan menjadi operator. Kalau dalam kasus Pak Rafael ini apa memang mungkin terjadi? Ya itu bisa saja ya, kan gatekeeper itu bisa macam-macam, siapa aja kan, itu menyangkut kepercayaan gitu. Tapi kalau saya mau agak merespon yang disampaikan Lai Sitorus tadi, bahwa yang di kepala saya itu sebenarnya yang pernah saya sebut itu di luar artis. Nah, jadi tapi dia penyelenggara negara yang pernah saya sebut itu loh, yang muncul di TV. Tapi dia penyelenggara negara dan memang dia nggak masuk di pajak. Nah, ini mungkin tapi kan kita nggak boleh nyebut itu ya. Itu kan apanya PPATK, ya kan. Jadi maksud saya yang saya ingat ya, Jadi selain memang dulu itu dari PPATK itu banyak kalau laporan yang masuk. Dalam kasus seperti Rafael Alun misalnya, saat ini disangkakan menerima gratifikasi puluhan miliar rupiah. Tidak sedikit yang menilai Rafael nggak bekerja sendiri, dia punya sindikat, bahkan bisa saja melibatkan atasannya. Kalau Anda melihatnya, apakah bisa dimungkinkan hal demikian terjadi? Oh iya, karena kan kemarin kan deputi pencegahan sudah ngomong bahwa dia ada geng. Kalau geng itu kan berarti teman-teman, jadi itu kan pasal 55 gitu bersama-sama gitu ya. Dan pada bagian lain, kalau kita mau bicara tadi pagi itu dikenakan gratifikasi, saya beberapa kali berdebat sama Boyamin, sebenarnya bukan gratifikasi karena itu kan disebutkan ada perusahaan toh. Yang lewat sana gitu. Nah itu sebenarnya itu bisa jadi pemerasan sebenarnya. Jadi bukan gratifikasi sebenarnya itu. Jadi memang ini penyidiknya mau sedikit lebih aman ya, memastikan bahwa dia nerima tapi nggak lapor gitu. Tapi sebenarnya dia nerima itu kan karena memang mengarahkan ada company-nya. Nah itu kategorinya pemerasan sebenarnya. Jadi hukumnya bisa lebih berat. Singkatnya nama-nama lain sebetulnya bisa ditelusuri ya, arti follow the money. Oh iya dong, karena gini, saya selalu mengatakan, Pak Sitorus pasti paham juga ya, bahwa laporan dari PPATK itu nggak pernah menyebut dia menyebut by name by address gitu. Identitasnya jelas, entitasnya jelas. Nggak pernah itu entitasnya toko buku gitu. Ya entitasnya pemilik toko buku, baru ada toko bukunya. Jadi kalau kita follow the money, ya itu pasti who get the money, who take the money, ya manusia gitu kan. Jadi sederhana. Jadi selalu laporan-laporan itu sebenarnya mengacu kepada sebuah nama, company, dan entitas yang lain. Jadi dengan kata lain, sebenarnya penyidik itu kalau kita mau progresif memakai undang-undang tindak pidana pencucian uang, di pasal 77 itu sudah jelas bahwa kalau seseorang di persidangan itu nggak bisa membuktikan
bahwa itu barang dia bukan hasil kriminal, itu sudah pencucian uang gitu. Jadi ya ini simpel sebenarnya ini. Sejauh mana kemudian keterlibatan artis-artis itu Pak Iskandar? Saya kembali ke Anda. Apakah kemudian kalau Anda sebutkan Anda punya dokumen, Anda punya bukti-bukti bahwa artis tersebut terlibat, artinya itu sudah dimasukkan ke KPK? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kerjanya dahulu auditor itu adalah entry mengumpulkan kertas kerja. Sekarang mengumpulkan bahan-bahan catatan-catatan digital. Ini malah lebih memudahkan. Kalau kita lihat seperti yang dikatakan Pak Saud tadi, yang disebut PPATK kami explore. PTX isinya 1, 2, 3 orang. Nanti kita tracking. KPK sudah mempunyai kemampuan itu. Kami saja bisa walau sangat sederhana. Itulah yang kami sampaikan kepada KPK. Tadi dikatakan Pak Saud orang di luar pajak dan bahkan bukan selebriti. Ini kami sebut saja komplotan seperti merujuk yang disebut oleh Pak Saud yang dikatakan oleh PPATK. Komplotannya Rafael ini masih ada 2 orang pejabat eselon 1 di sampingnya Ibu Sri Mulyani. Kami sudah sampaikan itu. 2 orang ini malah terlibat dalam kasus manipulasi dokumen, keterangan dan lain-lain pada saat teks amnesti atau pengampunan pajak atas suatu perusahaan asal Mauritius yang diganti baju menjadi perusahaan lokal oleh satu bank yang 3 huruf. Itu dia. Pak Saud sudah paham itu. Oke, saya terakhir ke Pak Saud. Pak Saud, jika kita lihat pembelaan yang disampaikan oleh Rafael Alun mengenai klarifikasi aset-aset dan kekayaan yang dimiliki termasuk yang ada dalam deficit box itu, dia sebutkan itu adalah hasil penjualan dari properti miliknya. Apakah semata-mata kita bisa menerima itu begitu saja? Ya enggak, itu nanti kita di penyidik itu nggak perlu pengakuan. Kita nggak perlu pengakuan, ya, kekuatannya dibukti. Jadi, tapi kita juga nggak boleh marah kalau dia bicara seperti itu. Wajar toh orang membela dirinya, menjelaskan asal usul dan seterusnya. Tapi jangan lupa untuk semua LHA itu PPATK sudah beberapa hari, bahkan mungkin beberapa bulan. Timnya juga nggak sendiri, crosscheck sana, crosscheck sini, double check dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nggak apa-apa itu dia yang saya sebutkan di depan tadi, kita nggak perlu ini kok pengakuan dan seterusnya. Yang penting itu di kekuatan buktinya. Dan itu sebabnya kenapa di dalam satu LH pernah ditunjukkan oleh Pak Mahfud itu bisa sampai setebal itu mungkin mereka sudah dapat malah transaksi-transaksinya, transfernya dari bank anu ke bank anu, fotokopinya itu udah detail itu Mas Abraham. Oke, itu yang nanti akan kita nantikan dari penyidik untuk mengembangkan kasus ini. Apakah betul bahwa geng ini bisa ditumpas dalam tanda kutip ya, artinya dihentikan pergerakan mereka sebagai orang-orang yang disangkakan berlaku tidak adil dalam keuangan negara. Terima kasih sekali lagi atas waktu Anda, Pak Saud Situmorang dan Pak Iskandar Sitorus. Ya, sama, Pak. Terima kasih. Pemirsa, seorang pelajar SMA tewas tertabrak mobil Mercy yang dikendarai seorang anak anggota polisi. Informasinya satu lagi untuk Anda.